Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan judul Pekerjaan Kristus Dinyatakan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami naikkan ucapan syukur limpah terima kasih oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Yesaya 61 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Mari kita ikuti penjelasannya. Di dalam menggambarkan pekerjaannya di dunia ini, Yesus mengatakan bahwa Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan yang tertindas. Inilah pekerjaannya. Dia melakukan pekerjaan yang baik di mana-mana serta menyembuhkan semua orang yang ditindas setan. Terdapat pula desa-desa di mana tiada eregan kesakitan di rumah manapun, karena Dia telah melaluinya, lalu menyembuhkan semua orang sakit yang ada di desa-desa itu. Pekerjaannya membuktikan bahwa Dia telah diurapi ilahi. Kasih, kemurahan, dan belas kasihan dinyatakan di dalam setiap perbuatan hidupnya. Dia jatuh hati dalam simpatinya terhadap anak-anak manusia. Dia mengenakan sifat manusia supaya Dia dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia. Orang-orang yang paling miskin dan hina tidak takut mendekati Dia. Bahkan anak-anak kecil pun tertarik padanya. Anak-anak ini senang naik ke pangkuannya serta menatap wajahnya yang penuh pengasihan. Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun kebenaran itu, tetapi mengucapkannya senantiasa penuh kasih. Dia mempraktikkan akal budi yang terbesar dan penuh kebijaksanaan dengan perhatian yang lemah lembut dalam hubungannya dengan orang banyak. Dia tidak pernah kasar, tak mengucapkan sepatah pun kata yang kejam, tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan yang sia-sia. Dia tidak menghinakan kelemahan manusia. Diucapkannya kebenaran, namun senantiasa dengan suasana kasih. Dia mencela kemunafikan, kurang percaya dan perbuatan jahat, tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata ketika Dia menangisi Yerusalem kota yang disayanginya dan yang telah menolak Dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka menolak Juru Selamat, namun Dia memandang mereka dengan duka, tapi penuh kelembutan. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri sendiri dan selalu memikirkan orang-orang lain. Tiap-tiap jiwa berharga di hadapan matanya. Walaupun Dia mengenakan pada dirinya sendiri kebesaran Allah, namun Dia berlaku lemah lembut kepada tiap-tiap anggota keluarga Allah. Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 11 sampai 12. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan sukacita, berkat rohani bagi masing-masing kami, lebih khusus memberikan sebuah penekanan kepada kami. Yesus tidak menyembunyikan sepatah pun kebenaran itu, tetapi mengucapkannya senantiasa penuh kasih. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, hikmat sorga, pengetahuan dan sukacita Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para pembina, para tukang, material, dan juga perizinan yang sedang dilaksanakan. Dengan pertolongan Tuhan kami yakin dan percaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan sukacita sorga selalu menjadi milik dan bagian daripada hamba-Mu ini. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, para dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita selalu di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.